Ah, mantan kuasa hukum. Kok tahu sih? Ini kasusnya Yoni Dores, kabarnya sudah di SP3. Ya, kita juga baru tahu dari teman-teman di dalam kan. Hari ini ya? Hari ini. SP3 dengan alasan bukan tindak pidana. Tampaknya memang demikian. Jadi ketika perkara dilaporkan dan bukan tindak pidana, ya berarti perkara selesai. Perkara ditutup, kasusnya ditutup. Bahasa Inggrisnya case close. Jadi selesai begitu. Dengan dasar tidak ada dugaan tindak pidana yang terjadi. Jadi nggak ditemukan unsur tindak pidana. Jadi selesai. Jadi para pihak kemudian tampaknya selesai begitu aja. Selesai secara islah lah ya, karena laporan tidak terpenuhi. Gitu. Bang, mungkin kalau kita tarik ke belakang saat abang memegang Yoni Dores sendiri, sudah mengetahui nggak sih bang soal sebenarnya kalau di sini sudah tidak ada unsur pidana bang? Pada saat kita mendampingi Yoni Dores, memang itu kan situasi pada saat itu masih pro dan kontra mengenai apakah penyanyi atau YouTube itu punya nilai pidana apa tidak kalau tanpa izin kan. Tapi kemudian proses ini bergulir sampai di DPR, sampai ada kesimpulan-kesimpulan, sampai ada putusan dari MK juga yang menyatakan penyanyi itu dilepaskan dari beban yang tanpa izin tadi gitu. Jadi yang wajib untuk membayar royalti bukan penyanyi tapi pengada acara atau event organizer itu. Jadi disitulah kemudian terjadi islah perdamaian antara penyanyi dan pencipta lagu. Nah, sampai perkara ini berjalan sampai sekarang, tampaknya dasarnya itu tadi, putusan dari MK juga menjadi dasar, kemudian hasil rapat DPR menjadi dasar, yang kemudian akhirnya menyebutkan memang tidak ada unsur pidana atau tidak ditemukan tindak pidana, karena mengingat yang terlapor kan termasuk adalah satunya si siapa, Lesti Bilar, kan dia hanya penyanyi saja. Jadi udah apa yang disampaikan oleh Polda ya begitulah, berarti ini perkara selesai gitu. Bang, artinya kan dibilang salah sasaran, seharusnya melapornya ke siapa bang? Yoni Dores? Tergantung. Yoni Dores ini kan ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terakomodir dari pihak yang kelompok penerima royalti itu. Apa tadi namanya? Nah, LMKN kan dia udah beberapa hal kan yang sudah sebenarnya diterima, tinggal yang secara teknikal dia mau minta dari akun-akun YouTube. Nah, itu kan akhirnya kan jadi laporan polisi kan. Tapi sejauh mana tim penyidik bekerja sudah maksimal tampaknya, sampai akhirnya setelah gelar perkara mereka mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ditemukan unsur pidana. Jadi mau nggak mau harus dihentikan. Demi apa? Demi hukum begitu. Bang, keputusan LMKN abang itu sendiri juga mengurus royalti dari media platform itu masalah mungkin. Nah, itu nanti didalemin karena ada juga yang mengurus itu. Sementara kan kalau YouTube misalnya belum diurus, tapi tampaknya sekarang itu semuanya udah harus diurus tuh sama LMKN supaya tidak terjadi yang namanya perselisihan antara penyanyi dengan pencipta lagu, terutama pencipta lagu ya. Jadi tadi, tapi dengan dihentikannya persoalan ini, laporan ini udah menjadi titik terang di masyarakat bahwasanya mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, siapa berbuat apanya nanti terpenuhi, bahwasanya siapanya ini penyanyi, dia berbuat apa, dia menyanyikan lagu seseorang, tapi kemudian karena dia berada dalam ikatan event organizer, yang bertanggung jawab adalah event organizer, penyelenggara acara. Bang, mungkin dalam hal ini waktu saat abang memegang kasus Yoni Dores sendiri sempat ngasih saran mungkin jalan lain. Ya, kalau kita kan selalu jalan yang ada solusinya, yang ada sama-sama silaturahminya, bertemunya kan. Tapi kadang-kadang jalan nasihat itu kadang-kadang bisa didengar, bisa tidak kan. Itu kan masalah kepentingan pribadi dari si pelapor Yoni Dores ya. Tapi ada saran-saran seperti itu sih ya, mengingat ini masih di wilayah abu-abu yang belum pasti gitu. Untuk mendetailkan persoalan pidananya harus penuh penelaahan secara mendalam materinya begitu. Jadi daripada itu kita telaah mendalam dan suruh kerja pihak kepolisian sampai
mereka matang di ilmu itu, mending kita upayakan perdamaian kan. Tapi itu sampai sekarang ternyata belum terjadi. Yogi Doris mengalami kerugian karena kan bisa dibilang salah sasaran, itu kan bukan seharusnya yang dimintain tanggung jawab pihak lain. Ya, rugi atau nggak rugi kan relatif, tergantung Yoni Doris merasa rugi apa tidak. Tapi kayaknya Bang Yoni Doris itu biasa-biasa aja tidak. Yang penting dia sudah meluapkan rasa tidak adilnya melalui laporan polisi kan. Tapi sayangnya laporan polisinya kan kemudian dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Bang, sebagai mantan kuasa hukum, apa pesan abang setelah lapornya dihentikan? Sebenarnya sebagai mantan kita ini kan kamu bicarain mantan kita kan, gitu kan, takut kita kebawa perasaan kan begitu kan. Tadi pertanyaan apa tadi? Apa pesannya buat Yoni Doris setelah ini? Kalau kita tutup. Kalau kita punya pacar, kita jadi mantan, dia jadi mantan kita ngasih pesan nggak? Nggak, kita juga nggak. Salah ditanya. Ya, Oke, aman. aman.